Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Warung Gaib di Alas Purwo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Namaku Rahmat. Aku dan sahabatku, Dahlan, memutuskan untuk pergi berlibur setelah berminggu-minggu disibukkan oleh pekerjaan. Kami berdua adalah karyawan kantoran yang tinggal di Surabaya, dan liburan kali ini terasa seperti angin segar yang sangat kami butuhkan. Destinasi yang kami pilih cukup unik, Alas Purwo, sebuah kawasan hutan yang terkenal mistis di Banyuwangi, Jawa Timur. Perjalanan ini kami rencanakan dengan matang. Seminggu sebelumnya, aku dan Dahlan berbagi tugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Aku bertanggung jawab atas perlengkapan, sementara Dahlan mengatur akomodasi dan rute perjalanan. Kami sepakat menggunakan mobil pribadi untuk menikmati perjalanan yang lebih fleksibel. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Matahari baru saja terbit, dan aku segera mengecek barang-barang yang sudah kupersiapkan sejak malam sebelumnya. Tenda kecil, peralatan memasak, senter, power bank, dan obat-obatan sudah tersusun rapi di bagasi mobil. Dahlan tiba sekitar pukul 7 pagi dengan membawa 2 termos kopi dan beberapa bungkus nasi bungkus. "Siap, Mat?" tanyanya sambil tersenyum lebar. "Siap banget, Lan. Tinggal kita jalan aja," jawabku. Kami memulai perjalanan dari Surabaya tepat pukul 7:30 pagi. Jalanan masih cukup lengang, dan cuaca pagi yang cerah membuat semangat kami bertambah. Perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi memakan waktu sekitar beberapa jam. Kami memilih rute yang melewati Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo. Sepanjang perjalanan kami sering berhenti untuk menikmati pemandangan atau sekadar membeli camilan di warung pinggir jalan. Di daerah Probolinggo, kami melintasi kawasan pantai yang indah. Jalanan berkelok dengan laut biru di sisi kiri. Kami terasa begitu menyegarkan. "Lihat tuh, Lan, pantainya keren banget," seruku sambil menunjuk ke arah pantai. Dahlan mengangguk sambil terus memegang kemudi. Memasuki Situbondo, kami melewati kawasan Taman Nasional Baluran yang sering disebut Little Africa in Java. Pohon-pohon savana yang tersebar luas di sepanjang jalan membuat kami merasa seperti sedang berada di Afrika. Kami bahkan berhenti sejenak untuk mengambil foto dengan latar belakang savana. "Ini baru setengah perjalanan, tapi rasanya udah puas banget," kata Dahlan sambil mengamati hasil foto di ponselnya. Aku hanya tertawa kecil. "Tunggu sampai kita sampai di Alas Purwo. Katanya tempat itu lebih dari sekadar indah." Kami tiba di Banyuwangi menjelang sore. Kota kecil ini terasa hangat dengan keramahan penduduknya. Setelah makan siang di sebuah warung khas yang menyajikan rujak soto, kami melanjutkan perjalanan menuju Alas Purwo.
jalanan mulai terasa sepi dan pepohonan rindang di sepanjang jalan menciptakan suasana yang tenang sekaligus misterius. Menurutmu, Mat, apa benar Alas Purwo itu angker seperti cerita orang-orang? Tanya Dahlan tiba-tiba. Aku mengangkat bahu. Entahlah, aku sih lebih tertarik sama keindahan alamnya. Kalau soal angker, ya selama kita nggak macem-macem, harusnya aman. Dahlan mengangguk, tapi aku bisa melihat dari matanya bahwa ia sedikit gugup. Menjelang malam, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan sebelum memasuki kawasan Alas Purwo. Warung itu tampak sederhana, dengan dinding bambu dan atap rumbia. Lampu temaram menggantung di depan, menciptakan bayangan aneh di sekitarnya. Kita istirahat di sini dulu aja, Lan. Minum teh hangat biar segar, kataku sambil menunjuk warung tersebut. Kami memarkir mobil di dekat warung dan masuk ke dalam. Seorang wanita tua dengan kerudung lusuh menyambut kami dengan senyuman tipis. Di sudut warung, ada seorang pria tua yang sedang duduk sambil mengisap rokok kretek. "Selamat malam, Bu. Ada teh hangat?" tanyaku sopan. "Selamat malam, Nak. Ada. Silakan duduk, saya buatkan," jawab wanita tua itu dengan suara pelan. Kami duduk di meja kayu yang sudah tampak usang. Sambil menunggu teh, aku memperhatikan suasana warung. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara di dalam warung ini lebih dingin dibandingkan di luar, dan aroma dupa samar-samar tercium. "Rasanya warung ini aneh, ya?" bisik Dahlan padaku. Aku mengangguk pelan. "Tapi, ya udah, jangan terlalu dipikirin." Tak lama, teh hangat kami datang. Wanita tua itu juga menyuguhkan sepiring kecil pisang goreng. "Ini pisang gorengnya. Saya kasih bonus, Nak, biar perjalanannya lancar," katanya sambil tersenyum. Aku dan Dahlan mengucapkan terima kasih, lalu mulai menyeruput teh hangat itu. Rasanya manis, tapi ada sedikit rasa pahit yang tidak biasa. Aku mencoba mengabaikannya dan terus menikmati teh tersebut. Namun, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Pria tua di sudut warung tiba-tiba tertawa kecil tanpa alasan yang jelas. Dahlan menatapku dengan ekspresi cemas. "Kayaknya kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Mat," bisiknya. Aku mengangguk. Setelah membayar, kami segera keluar dari warung. Tapi sebelum masuk ke mobil, wanita tua itu berkata dengan suara pelan, "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan belok ke arah yang salah." Kalimat itu terasa janggal. Aku mencoba mengabaikannya, tapi dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kami melanjutkan perjalanan meninggalkan warung kecil itu dengan perasaan ganjil. Jalan menuju Alas Purwo semakin gelap, hanya diterangi oleh lampu mobil kami. Pohon-pohon besar di kanan kiri, jalan membentuk bayangan tinggi yang menakutkan. Sesekali terdengar suara burung malam, menambah suasana mencekam. Dahlan, yang biasanya penuh semangat, tampak lebih pendiam. Tangannya mencengkeram kemudi erat, sementara matanya terus fokus ke jalan.
Aku yang duduk di kursi penumpang merasa ada sesuatu yang tak biasa sejak keluar dari warung tadi. "Mat, tadi ibu di warung itu bilang apa?" "Ya." Dahlan akhirnya membuka percakapan. "Dia cuma bilang, jangan belok ke arah yang salah," jawabku, mencoba santai meski sebenarnya aku merasa tidak nyaman. "Apa maksudnya ya?" "Perasaan tadi nggak ada belokan yang mencurigakan," kata Dahlan lagi. Aku tidak menjawab. Sebenarnya aku juga merasa kalimat itu mengandung peringatan, tapi aku tidak ingin membuat suasana semakin tegang. Setelah sekitar 30 menit menyusuri jalan hutan yang semakin sepi, kami tiba di sebuah persimpangan. Tidak ada papan penunjuk arah, hanya dua jalan kecil yang sama-sama gelap dan dikelilingi pohon besar. Ini aneh. Di peta, jalannya cuma satu, nggak ada belokan, kata Dahlan sambil menatap layar ponselnya. Namun sinyal ponsel kami sudah hilang sejak memasuki kawasan ini. Jadi tidak ada cara untuk memastikan arah yang benar. "Coba ambil jalan kanan. Kalau salah, kita balik lagi," saranku. Dahlan mengangguk, lalu membelokkan mobil ke jalan kanan. Tapi semakin jauh kami melaju, jalan itu terasa makin tidak wajar. Batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan, dan dahan-dahan pohon menjulur rendah hingga hampir menyentuh atap mobil. "Mat, aku nggak yakin ini jalan yang benar," kata Dahlan sambil memperlambat laju mobil. Aku menatap sekeliling. Jalan ini seperti tidak pernah dilewati kendaraan sebelumnya. Tidak ada jejak ban, hanya tanah basah dan dedaunan kering. "Mungkin kita harus putar balik," ujarku. Namun saat Dahlan mencoba memutar balik mobil, mesin tiba-tiba mati. Semua lampu padam dan suara hutan yang sunyi berubah menjadi lebih intens. Ada suara gemerisik dari semak-semak, seperti sesuatu yang bergerak mendekat. "Coba nyalakan lagi, Lan," desaku sambil menatap ke arah semak-semak itu. Dahlan mencoba menghidupkan mesin beberapa kali, tapi sia-sia. Aku mulai panik, dan suara gemerisik itu semakin dekat. "Mat, kamu dengar itu?" bisik Dahlan. Aku mengangguk. Kami berdua diam, mendengarkan suara aneh yang sekarang terdengar, seperti langkah kaki di atas dedaunan kering. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul sebuah cahaya kecil, seperti lampu minyak yang dibawa seseorang. Sosok itu perlahan mendekat, memperlihatkan seorang pria berpakaian serba hitam dengan kain batik melilit tubuhnya. Wajahnya tampak pucat di bawah sinar lampu minyak yang dibawanya. "Sedang apa di sini, Nak?" tanyanya dengan suara berat namun tenang. Aku dan Dahlan saling berpandangan, bingung harus menjawab apa. "Mobil kami mogok, Pak. Kami mau ke Alas Purwo," jawabku akhirnya. Pria itu mengangguk pelan. "Kalian sudah salah jalan. Jalan ini bukan untuk manusia biasa." Perkataannya membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba tetap tenang dan bertanya, "Jadi kami harus kemana, Pak?" Pria itu menunjuk ke belakang, ke arah jalan yang tadi kami lewati. "Kembalilah. Jangan coba-coba melanjutkan perjalanan di sini.
nyalakan mesin mobilmu dan pergilah sekarang. Tapi mobilnya nggak bisa nyala apa, sela Dahlan dengan nada cemas. Pria itu tersenyum tipis, lalu mendekati mobil. Dengan gerakan tangannya yang aneh, ia menyentuh kap mobil kami. Seketika, lampu mobil menyala kembali dan mesin hidup seperti sedia kala. Aku terkejut sekaligus lega. "Terima kasih, Pak." Pria itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur perlahan, lalu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Tanpa berpikir panjang, Dahlan segera memutar balik mobil dan kembali ke jalan utama. Jantungku masih berdebar kencang, dan Dahlan pun tampak masih tegang. "Apa tadi itu manusia?" tanya Dahlan akhirnya, memecah keheningan. "Entahlah, Lan, tapi aku bersyukur dia membantu kita," jawabku. Kami melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Kali ini, Dahlan memilih jalan kiri di persimpangan tadi. Anehnya, jalan ini terasa lebih bersahabat. Aspalnya mulus, dan meski gelap, suasananya tidak seangker jalan sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian, kami tiba di gerbang Alas Purwo. Sebuah gapura besar dengan ukiran tradisional menyambut kami. Tulisan "Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo" terpampang di atasnya. Kami berhenti sejenak untuk mengatur napas. Suara jangkrik dan desiran angin malam membuat suasana terasa sunyi. "Kita udah sampai, Mat. Tapi aku nggak tahu kenapa, aku masih merasa nggak tenang," kata Dahlan. Aku mengerti perasaannya. Pengalaman di jalan tadi meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Namun aku mencoba meyakinkannya. "Kita udah di gerbang utama, harusnya aman. Yuk, cari tempat untuk mendirikan tenda." Kami melanjutkan perjalanan memasuki kawasan hutan. Jalanan mulai terasa lebih sempit, tapi masih cukup untuk dilalui mobil. Di sisi kiri dan kanan, hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi tampak gelap dan misterius. Setelah sekitar belas menit, kami menemukan area yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Tempat itu berada di dekat sebuah pohon besar yang tampak tua. Aku merasa pohon itu memiliki aura tertentu, tapi aku mengabaikannya. "Kita kemah di sini aja, Lan. Lokasinya pas," kataku. Dahlan setuju, meski ia tampak tidak terlalu antusias. Kami segera memasang tenda dan menyiapkan peralatan. Namun saat kami hendak menyalakan api unggun, terdengar suara aneh dari arah hutan. "Dengar, Mat, kayak suara orang ketawa," besik Dahlan. Aku mematung sejenak, lalu mengangguk. Suara itu terdengar samar, seperti datang dari kejauhan, tapi jelas bukan suara hewan. "Udah, Lan, mungkin cuma hembusan angin atau binatang. Jangan dipikirin," ujarku, meski dalam hati aku merasa tidak nyaman. Malam itu, kami mencoba beristirahat di dalam tenda. Tapi suasana hutan yang mencekam, ditambah dengan pengalaman di warung dan jalan tadi, membuat kami sulit memejamkan mata. Malam itu, aku berbaring di dalam tenda dengan tubuh lelah.
tetapi mataku enggan terpejam. Hutan alas purwo menyimpan keheningan yang tidak biasa. Suara jangkrik, hembusan angin, dan gemerisik dedaunan seolah memiliki ritme tersendiri, seperti melodi gelap yang mengiringi malam. Dahlan berbaring di sampingku, tapi aku tahu ia juga belum tidur. Matanya sesekali melirik ke pintu tenda, seperti mengamati sesuatu di luar. "Lan, coba tenang aja. Mungkin kita cuma kecapean," kataku berusaha menenangkan. "Bukan, Mat. Aku merasa ada yang memperhatikan kita," bisik Dahlan tanpa menoleh. Aku diam sejenak, mencoba mencerna perkataannya. Sebenarnya, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, aku berusaha menyangkalnya. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara langkah dari luar tenda. Awalnya pelan, seperti seseorang berjalan di atas daun kering. Langkah itu bergerak mendekat, berhenti tepat di depan tenda kami. "Lan, kamu dengar itu?" bisikku dengan suara serak. Dahlan mengangguk pelan, wajahnya pucat pasi. "Iya, ada seseorang di luar." Aku menahan napas, berharap suara itu hilang. Tapi langkah-langkah itu kembali terdengar. Kali ini mengitari tenda kami perlahan. Suaranya jelas, seperti sandal yang menyeret di atas tanah. Dahlan mengambil senter dari sampingnya. "Aku mau lihat siapa itu, Mat." "Jangan," cegahku memegang tangannya. Tapi Dahlan tetap nekat. Ia membuka pintu tenda dengan perlahan, lalu menyinari area luar, namun tidak ada siapapun di sana. Aku mengintip keluar bersama Dahlan. Suasana hutan begitu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Tapi ketika kami menoleh ke arah pohon besar tempat kami mendirikan tenda, kami melihatnya, seorang wanita berdiri di sana. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya dibalut kain putih sederhana yang tampak lusuh. Wajahnya pucat, seolah tidak pernah tersentuh sinar matahari. Matanya hitam pekat, menatap kosong ke arah kami. Dahlan menggenggam lenganku erat. "Siapa itu, Mat?" bisiknya dengan suara gemetar. Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku membeku dan pikiranku kosong. Wanita itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap kami dengan ekspresi datar. Aku mencoba memberanikan diri. "Bu, Anda siapa? Apa Anda butuh bantuan?" tanyaku dengan suara serak. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit, seperti mencoba memahami kami. Kemudian, perlahan-lahan, dia melangkah mundur ke dalam kegelapan, menghilang di balik bayangan pohon. Dahlan segera menarikku masuk ke dalam tenda. "Mat, kita harus pergi dari sini sekarang juga," serunya. "Tapi ini tengah malam, Lan. Kita nggak tahu jalan keluar," balasku. Kami berdebat sebentar, tapi akhirnya memutuskan untuk tetap di dalam tenda sampai pagi. Tidak ada pilihan lain. Aku dan Dahlan duduk saling membelakangi di dalam tenda, mencoba berjaga-jaga. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Tidak ada lagi suara langkah,
Tapi suasana mencekam masih terasa. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin di tengkukku. Seperti ada angin dingin yang menyentuh kulitku, meski tenda kami tertutup rapat. "Lan, kamu merasa sesuatu?" tanyaku pelan. Dahlan menoleh, wajahnya penuh ketakutan. "Apa itu di belakangmu, Mat?" Aku berbalik dengan cepat, dan saat itulah aku melihatnya lagi. Wanita itu ada di dalam tenda kami. Ia duduk diam di sudut, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahku. Aku berteriak refleks, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Dahlan terdiam kaku, wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan seluruh darah di tubuhnya. Wanita itu perlahan mengulurkan tangannya ke arahku. Jari-jarinya panjang dan kurus, hampir seperti cakar. Aku mundur, mencoba menjauh, tapi ruang tenda terlalu sempit. Saat aku merasa dia akan menyentuhku, suara azan subuh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Wanita itu berhenti, menurunkan tangannya, dan menghilang begitu saja, seolah menguap ke udara. Ketika pagi tiba, aku dan Dahlan segera berkemas. Kami tidak membicarakan apa yang terjadi semalam, tapi aku tahu kami berdua masih dihantui oleh pengalaman itu. "Mat, aku nggak mau di sini lagi. Kita harus segera keluar dari hutan ini," kata Dahlan dengan suara tegas. Aku mengangguk. "Setuju, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai salah jalan lagi." Kami masuk ke dalam mobil dan mulai menyusuri jalan keluar. Tapi anehnya, jalan yang kami lewati tampak berbeda dari yang kami ingat. Pohon-pohon besar yang kami lihat saat masuk kini tidak ada. Jalanan terasa lebih sempit, seperti tidak pernah dilalui kendaraan sebelumnya. "Mat, ini jalannya benar nggak sih?" tanya Dahlan sambil terus mengemudi. Aku hanya bisa diam. Dalam hati, aku merasa kami belum benar-benar keluar dari hutan ini. Pagi itu, dengan hati yang diliputi ketakutan, aku dan Dahlan memutuskan untuk meninggalkan alas Purwo. Pengalaman semalam terlalu mencekam untuk dilupakan. Kami merasa tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan liburan ini. "Mat, aku nggak peduli mau sampai di mana. Yang penting kita keluar dari sini secepatnya," ujar Dahlan dengan nada panik. Aku hanya mengangguk. Rasa takut yang sama menghantui pikiranku. Kami segera menyalakan mobil dan menyusuri jalan keluar. Meskipun rute yang kami tempuh terasa berbeda dari jalan saat masuk. Jalan yang kami lalui dipenuhi pepohonan lebat, dan sesekali ada suara burung yang melengking aneh. Beberapa kali Dahlan menginjak rem mendadak karena merasa melihat sesuatu melintas di depan mobil. Tapi setiap kali kami berhenti, tidak ada apa-apa di sana. "Ini semua nggak masuk akal," gumam Dahlan sambil terus memegang kemudi erat-erat. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif, tapi suasana yang ganjil membuat usahaku sia-sia. Ketegangan di dalam mobil terasa semakin berat seiring perjalanan kami. Setelah beberapa jam menyusuri jalan hutan, kami melihat sebuah warung di kejauhan.
Warung itu tampak sama seperti warung yang kami singgahi semalam sebelum masuk ke Alas Purwo. Dinding bambu, atap rumbia, dan lampu temaram yang menggantung di depannya terasa sangat familiar. "Lan, itu kan warung yang sama?" tanyaku sambil menunjuk ke arah warung tersebut. Dahlan mengangguk, wajahnya tegang. "Iya, Mat. Tapi kenapa rasanya aneh? Perasaan kita udah jauh dari sini." Kami memutuskan untuk berhenti. Dahlan memarkir mobil di depan warung dan kami turun dengan ragu. Warung itu tampak sepi, tapi pintunya terbuka lebar, seolah mengundang kami masuk. "Ayo cepat minum sebentar, habis itu kita lanjut," ujar Dahlan, mencoba terdengar yakin. Kami melangkah masuk. Di dalam, semuanya terlihat sama seperti sebelumnya. Meja kayu tua, kursi panjang, dan aroma dupa yang samar. Wanita tua dengan kerudung lusuh itu kembali menyambut kami. "Selamat datang lagi, Nak," ucapnya dengan senyum tipis yang sama seperti sebelumnya. Aku dan Dahlan saling pandang. Jantungku berdetak lebih kencang. Bagaimana dia tahu kami akan kembali? Wanita itu menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng, persis seperti sebelumnya. Tapi kali ini, aku memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Pisang goreng itu terlihat segar, tetapi ada semacam bercak hitam di piringnya yang tidak aku pahami. "Silakan dimakan, Nak. Perjalanan kalian pasti melelahkan," kata wanita itu dengan suara lembut, namun entah kenapa terasa menyeramkan. Dahlan mencoba menolak dengan sopan. "Maaf, Bu, kami hanya ingin beristirahat sebentar." Wanita itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, memperlihatkan giginya yang sedikit menguning. "Jangan buru-buru, perjalanan kalian belum selesai." Perkataannya membuat bulu kuduku meremang. Aku melirik Dahlan yang tampak gelisah. Ia memegang gelas tehnya erat-erat, tapi tidak meminumnya. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Pria tua yang semalam duduk di sudut warung, kini tidak ada. Sebaliknya, ada sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan pria tua tadi berdiri di depan warung dengan wajah tanpa ekspresi. "Dulu itu bapak saya," ujar wanita itu tiba-tiba, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. "Dia sudah lama pergi, tapi warung ini tetap melayani siapa saja yang datang." Aku merasa semakin tidak nyaman. Ucapannya terdengar ambigu, seperti menyimpan makna lain. Dahlan tiba-tiba berdiri. "Mat, kita harus pergi sekarang," ujarnya dengan nada tegas. Wanita tua itu menatap Dahlan dengan ekspresi datar. "Kenapa buru-buru, Nak? Kalian baru saja datang." Aku mengikuti Dahlan keluar dari warung tanpa menoleh lagi. Tapi saat kami sampai di mobil, sesuatu yang aneh terjadi. Mobil kami tidak ada. Tempat parkir kosong, hanya ada jalan tanah yang basah. "Mana mobilnya, Mat?" seru Dahlan panik. Aku menggeleng, bingung. Kami yakin memarkir mobil di tempat itu, tapi sekarang hilang tanpa jejak. Saat itu,
suara langkah terdengar dari arah warung. Kami berbalik, dan wanita tua itu berdiri di depan pintu warung, menatap kami dengan senyum lebar. "Jangan khawatir, kalian akan menemukan jalan pulang," katanya dengan suara pelan tapi jelas. Lalu, dia menutup pintu warung perlahan. Namun, saat pintu itu tertutup sepenuhnya, seluruh warung tiba-tiba menghilang. Di depan kami hanya ada tanah kosong dengan semak belukar. "Mat, apa ini mimpi?" tanya Dahlan dengan suara gemetar. Aku tidak bisa menjawab. Kepalaku berputar dan pandanganku mulai gelap. Tubuhku terasa lemas, lalu semuanya menjadi hitam. Aku terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Ketika membuka mata, aku melihat langit yang mulai cerah. Matahari pagi menggantung rendah di ufuk timur. Aku dan Dahlan terbaring di tengah jalan tanah yang sepi. "Lan, bangun, Lan," seruku sambil mengguncang tubuh Dahlan. Dahlan membuka matanya perlahan, lalu duduk sambil memegangi kepalanya. "Apa yang terjadi, Mat? Di mana kita?" Aku memandang sekeliling. Tidak ada tanda-tanda warung atau pohon besar di sekitar kami. Jalan ini terasa asing, tapi di kejauhan aku melihat mobil kami terparkir di pinggir jalan. Kami segera bangkit dan berjalan ke arah mobil. Anehnya, mobil itu dalam kondisi baik dan kuncinya masih berada di dalam. "Mat, ini semua nggak masuk akal," ujar Dahlan. "Warung itu, wanita tua itu, semuanya seperti mimpi." Aku hanya bisa diam. Tapi saat aku melihat ke kaca spion mobil, aku merasa ada yang memperhatikan kami dari kejauhan. Ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Kami melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, Dahlan terus memeriksa GPS untuk memastikan kami tidak tersesat lagi. Ketika kami melewati jalan tempat warung itu seharusnya berada, kami tidak menemukan apapun selain semak belukar. Tidak ada jejak warung, tidak ada tanda kehidupan. "Mat, menurutmu itu semua nyata atau cuma halusinasi?" tanya Dahlan dengan suara pelan. Aku menggeleng, tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang aku yakini, pengalaman itu akan selalu membekas di ingatanku. Sampai hari ini, aku dan Dahlan tidak pernah kembali ke Alas Purwo. Warung itu, wanita tua misterius, dan segala kejadian aneh yang kami alami tetap menjadi teka-teki yang tidak akan pernah terjawab. Kisah tadi sungguh mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi bagi kita semua. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Bikin Merinding. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak melewatkan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.